Talkshow Batu Raja Radio. Masih dipancarluaskan di Jalan Dr. Moman Hatta nomor 1196H Bakung Batu Raja di Kangkance. Lah jam 9 lewat 1 menit. Nah, di lembar kedua bulan Desember ya, atau tepatnya itu di tanggal 2 Desember 2021. Hari ini ada Kangkance di jam 9 ke jam 10 Ibung Nganci Kamlonghang di Talkshow ya. Narasumber Ibung langsung dari Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja, Dr. Oka Wilson Jong SPPD, dokter spesialis penyakit dalam ya. Nah, jadi lah hadir ya Bapak dokternya. Halo. Selamat pagi. Iya, pagi. Assalamualaikum Pak Dokter. Bagaimana kabarnya? Kabarnya puji Tuhan baik. Terima kasih sudah diundang ke Batu Raja Radio ini. Ya. Asli sini bukan? Bukan ya. Saya dari Lampung, Mbak. Oke lah. Tapi bahasa sini agak-agak paham. Apa tidak sama sekali? Mungkin sedikit bisa ya. mendengar. Oke, berarti Ibu ngomongnya 2 kali nih Adik Kangkance ya, sambil translate ya, karena Bapak dokternya kurang paham bahasa sini. Nah, jadi karena kita nih kalau siaran nih Bapak dokter kan ini kan radio etnik ya, jadi ngomongnya bahasa sini ya. Tapi kalau Bapak tidak pacak ngomong bahasa sini, pakai bahasa Bapak lah yang paham ya. Nah, jadi kita hari ini itu akan membahas mengenai mitos dan fakta nih ya Bapak dokter, mengenai seputar diabetes. Nah, sebelum kita memulai talkshow kita pagi hari ini, mungkin ada yang nak disampaikan dulu terlebih dahulu ya, pembukaan ya, yang nak kamu sampaikan ke masyarakat, mungkin sebelum masyarakat nyiapkan pertanyaan ya untuk interaktif kita. Silahkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Oka Wilson, spesialis penyakit dalam. Saya saat ini di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Mungkin sedikit sharing untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua mengenai diabetes atau yang mungkin kita kenal kencing manis. Ya, sebenarnya diabetes sendiri itu kan merupakan penyakit di mana kadar gula kita berlebih. Itu kalau konsepnya begini mungkin lebih gampangnya. Jadi kita makan atau minum sesuatu yang memiliki kalori, otomatis akan menjadi gula darah. Pada orang yang normal, itu tubuh kita bisa menghasilkan yang namanya insulin sendiri. Otomatis begitu makanan masuk, gula darah kita akan turun. Tetapi pada penderita diabetes, itu bisa akibat kadar insulin badan kita yang sudah berkurang, atau memang tidak memproduksi atau tidak membuat insulin, ataupun memang pada orang-orang yang gemuk, insulin itu tidak bisa terpakai, seperti itu. Nah, apa sih mungkin yang perlu diperhatikan atau gejala-gejala yang didapat timbul, atau, ya? Pada penderita-penderita dengan kencing manis? Mungkin yang paling khas itu ada 3 gejala klasik, Mbak, itu. Yang pertama, sering kencing. Itu, misalnya mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan menyadari, oh kok kalau malam hari saya sering terbangun untuk buang air kecil. Itu salah satu gejalanya. Kemudian akibat sering buang air kecil itu, maka kita akan sering merasa haus. Jadi bawaannya mau minum terus. Itu yang kedua. Yang ketiga, bawaannya lapar terus, ingin makan terus. Apabila memang terdapat 3 gejala itu, mungkin boleh ditindaklanjut untuk Bapak Ibu mengecek kadar gula darah. Mungkin kan mudah, bisa di apotek terdekat, di bidan, di puskesmas, di sana. Nah, nanti kadar gula darah itu tergantung kapan waktu yang Bapak Ibu periksa. Misalnya kalau sewaktu dalam arti tidak ada persiapan puasa, apabila lebih dari 200, nah itu mengarahkan ke sana. Ataupun kalau dalam keadaan puasa, arti tidak makan selama 8 jam, itu dia di atas 126 saja sudah mengarahkan ke arah diabetes. Jadi apabila ada gejala dan peningkatan kadar gula darah, itu dari situ kita bisa mengarahkan ini suatu diabetes. Kemudian selain dari keluhan-keluhan yang klasik tadi, itu juga Bapak Ibu mungkin bisa merasakan gejala-gejala komplikasi yang muncul dari diabetes. Iya, betul. Banyak tuh, Mbak. Misalnya kayak mata yang mulai rabun, kemudian tangan dan kaki kesemutan. Habis itu mungkin juga ada luka yang tidak kunjung sembuh, ataupun berat badannya yang semakin menurun. Jadi kadang datang dalam keadaan sudah memiliki komplikasi, karena memang diabetes itu pada saat-saat awal kadang banyak nih
pasien datang, oh saya tidak minum obat nggak apa-apa, orang gula 300 tidak ada keluhan. Itu sering sekali ditemui. Memang ada komplikasi segera dan ada komplikasi jangka panjang. Yang perlu kita cegah itu jangan sampai nantinya kita datang dengan komplikasi, misalnya gagal ginjal, stroke, kemudian penyakit jantung koroner. Jadi kita obati gula darah itu di rentang yang baik supaya tidak terjadi komplikasi. Itu. Nah, kemudian banyak juga yang salah, misalnya bertanya kayak kalau sudah normal berarti udah nggak perlu minum obat dong dok. Nah, iya. itu yang yang timbul ya. Yang timbul karena masyarakat berpikir kalau minum obat terus, satu ketergantungan, yang kedua nanti ginjal saya rusak. Iya, berefek Nah kan. itu, jadi itu yang perlu diluruskan di sini. Jadi memang untuk pengobatan diabetes itu memang dimulai yang pertama dengan menjaga pola makan. Dalam arti kalau kita makannya itu selalu jumlahnya berlebih, sekenyang-kenyangnya. Nah kalau kita memang sudah didiagnosis diabetes, cobalah kita usahakan untuk mengurangi porsi makanan. Kita kurangi porsi makanan, kemudian kita berolahraga atau beraktivitas. Paling mudah itu kalau saya untuk memberikan edukasi ke pasien, bagaimana kita bisa berolahraga minimal 150 menit dalam 1 minggu. Jadi olahraganya juga tidak perlu berat-berat, cukup berjalan saja 30 menit sehari. Itu kalau dilakukan 5 kali dalam seminggu sudah cukup. 5 kali 30 cukup, ya? sudah 150 menit. Itu minimal. Mau lebih boleh, kalau kurang jangan. Mungkin pada usia-usia lanjut mungkin bisa dilakukan bertahap. Misalnya dok saya tidak kuat nih, udah tua, jalan 30 menit. Mungkin bisa dicoba 10 menit. Minggu depan ditingkatkan 15 menit, 20 menit dengan tujuan tadi 150 menit seminggu. Kemudian diet juga tadi juga banyak yang sering salah. Mereka pikir oh makan buah baik dok. Itu saya juga pernah ketemu. Jadi dia kalau makan pisang itu bisa 5 sehari. Padahal itu kan semua makanan itu kan rata-rata mengandung kalori atau gula darah. Kalau dikonsumsi berlebih, maka gula darah juga akan berlebih. Jadi perlu tahu apa yang dimakan itu pasti mengandung kalori. Jadi perlu dibatasi. Begitu. Oke. Selanjutnya tadi 2 poin utama tadi dengan menjaga jumlah makanan, berolahraga, tentunya obat-obatan itu penting. Mungkin obat-obatan teman-teman bisa mudah dapat, mungkin kalau di puskesmas, di bidan atau di dokter itu sebaiknya dikonsumsi. Dikonsumsi nanti dengan harapan gula darah kalau diperiksa itu selalu di bawah 200 Mbak. Jadi misalnya nih saya berikan contoh, kemarin gula saya 400 dok, setelah saya diberikan obat gula saya di bawah 200, dilanjutkan obatnya itu. Karena memang obat-obat yang diberikan itu memang akan dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Nanti perlu di stop atau dikurangin tergantung hasil evaluasi bulanan. Jadi misalnya kalau sudah 1 bulan baik, apakah nanti obatnya dari 2 macam bisa dikurangi 1 macam atau dilanjutkan, nanti bisa ditanyakan ke dokter atau perawat ataupun puskesmas yang memberikan misalnya itu. Jadi jangan khawatir kalau dengan konsumsi obat itu ginjal akan rusak. Salah malah. Kalau gulanya tinggi terus, misalnya 400 terus dalam 5-10 tahun, pasti nanti yang rusak malah ginjalnya akibat komplikasi dari diabetes. Nah itu Ringkang Kancih ya. Jadi dari pembukaan kian tuh ya ternyata memang mungkin ada nih di antara pendengar yang kebiasaannya lah salah ya. Ada yang ngomong diet ngurangi makan nasi, ternyata makan pisangnya berlebih ya Pak Dokter, sama kian intinya ya. Iya di pisang juga Ringkang Kancih ada gulanya ya. Nah mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang terbesit di pikiran kaum Blonghang yang ditanyakan, kita interaktif di 0735322622 atau WA di 081271195755. Masih ada lanjutan Pak Dokter yang dijelaskan? Mungkin tadi terkait dengan bagaimana kita minum obat gitu. Beberapa kasus juga begini, saya sudah rutin misalnya minum obat nih, ya mungkin minum metformin misalnya. Nah teman-teman atau bapak ibu semua yang sudah konsumsi obat itu tetap
harus dilihat nih bagaimana gula darahnya. Jadi dengan minum obat itu ada target Mbak yang harus kita capai. Misalnya dengan minum obat harapannya tuh gula darah selalu tadi saya bilang Turun. di bawah 200. Nah mungkin kalau Bapak Ibu sudah minum obat, coba dievaluasi baik 1 minggu, 2 minggu, atau pokoknya intinya kita ada evaluasi gula darah mungkin setiap minggu. Kalau memang masih di atas 200, coba ditanyakan ke yang memberi obat. Apa yang harus dilakukan, misalnya ditambah obat atau diganti obat. Jadi minum obat pun itu bisa tidak terkontrol. Itu yang perlu dipahami. Jadi bukannya minum obat itu pasti baik. Iya, tidak mungkin ya. Ya, ada yang minum obat tapi gula darah itu tidak terkontrol. Nah, itu harus diubah atau ditambah pengobatannya. Iya. Karena memang setiap orang itu diberikan obat tidak sama responnya. Itu ya. Jadi antara obat dengan yang kita konsumsi juga harus imbang ya dokter ya. Iya. Biar walaupun misal nih obat tetap dikonsumsi, tapi misal gulanya masih berlebih, minum yang manis-manis masih berlebih, ya efeknya akan sama kian ya. Benar. Dia berefek, dia gula darahnya masih tetap akan di posisi naik, ada yang kanceh ya. Nah jadi masih banyak ada yang kanceh akan kita bahas ya. Tapi dek tahase nih lah 12 menit berhinggut dari jam 9 pagi ya. Kalau lah nyiapkan pertanyaan, jangan lupa ke gabungan ada yang kanceh nggot ke jam 10 di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Lanjut lagi, inilah 17 menit ya, minggu dari jam 9 pagi nih ya. Tadilah sudah pembukaan, ada yang kanceng, ngenai diabetes ya, mungkin juga kiat-kiat yang nak dilakukan, ada yang kanceng kalau kita akan bahas lagi ya. Nah ini dok yang sering nian terdengar di masyarakat ya, yang mungkin antar mitos dan fakta lah ya. Kalau diabetes kering kok basah itu sebenarnya benar dek si dok, ada 2 macam itu diabetes. Silahkan dok. Oke, jadi sebelumnya saya meluruskan nih Mbak, kalau diabetes itu adanya tipe 1 dan tipe 2. Jadi bukan diabetes kering atau basah. Ya. Itu jadi kering atau basah itu nanti tergantung sebenarnya berapa lamanya. Gitu. Memang rata-rata diabetes itu semakin lama dia derita, misalnya sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun, maka berat badannya akan makin turun. Itu otomatis pasiennya akan jadi lebih kurus gitu. Jadi poinnya itu sebenarnya. Jadi bukan diabetes kering atau basah. Nantinya berat badan itu penting untuk bagaimana kita memilih obat. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan berat badannya berlebih, obat yang kita berikan mungkin lebih cocok metformin misalnya. Kalau misal berat badannya kurang, obat-obat apa yang kita berikan supaya selain efek yang menurunkan kadar gula, itu bisa meningkatkan berat badannya. Jadi kalau pembagian kering dan basah itu tidak ada. Jadi kering dan basah itu berdasarkan mungkin berapa lamanya. Nanti lama-lama dia akan kurus dan akhirnya berat badannya turun. Tadi yang saya sebutkan yang ada itu, yang perlu Bapak Ibu dan teman-teman ketahui, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Bedanya apa? Kalau tipe 1 itu paling mudah, itu diabetes yang dialami mungkin pada usia muda. Jadi saat usia remaja kok gula darah saya tinggi ya gitu. Nah memang cenderungnya biasanya pasiennya akan lebih kurus dibandingkan diabetes tipe 2. Nah nantinya kalau kita bedakan tipe 1 dan tipe 2 tentunya akan mempengaruhi pengobatan. Karena kalau tipe 1 itu biasanya memang dari kecil, bahkan nanti terdeteksi pada saat remaja, dia gula darahnya tinggi akibat memang badannya itu sudah tidak bisa menghasilkan insulin. Itu karena memang bawaan. Otomatis karena tidak bisa menghasilkan insulin, makanya obat-obat minum itu tidak akan bisa menurunkan kadar gula. Si pasien dengan diabetes tipe 1 itu wajib menggunakan insulin. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya gula darahnya tinggi dan mungkin pada usia yang muda, misalnya 16 tahun atau 20 tahun, itu perlu dipikirkan apakah ini suatu diabetes tipe 1, karena nanti berdampak pada pengobatannya. Mau diberikan obat minum pun pasti tidak akan turun, karena memang dasarnya tubuhnya itu tidak bisa menghasilkan insulin. Itu untuk tipe 1. Tapi kalau tipe 2 itu memang
karena satu dari pola hidup, misalnya makan yang terlalu banyak, tidak bisa beraktivitas, tidak beraktivitas fisik. Oleh karena itu makanya gula darahnya tinggi, tetapi tidak bisa terpakai oleh organ-organ tubuh. Nah, kadar gulanya tinggi dan terjadi diabetes. Itu mungkin nantinya pada usia-usia yang lebih lanjut, misalnya usia 40 tahun ke atas, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang sering juga pada usia di 30-40, karena kita tahu kan sekarang makan jumlah banyak, hanya mungkin main game, tidur, tidak pernah berolahraga. Jadi memang harus dibedakan dua itu. Apakah ini memang tipe 1 yang butuh insulin atau memang tipe 2. Tapi mudahnya itu kalau tipe 1 pada usia-usia yang cenderung muda atau remaja itu. Oke, itu dia ringkangkan Cih ya. Jadi diabetes tuh ada tipe 1 kok tipe 2-nya ternyata ya. Nah, kalau ini Dok, tadi kan kita tuh harus membatasi yang namanya mengkonsumsi gula tuh ya. Nah, kita ini kan sebagai masyarakat kadang udah tahu nih buahnya yang baik ataupun yang sedikit gulanya tuh yang mana. Nah, sebaiknya kita dalam sehari itu mengkonsumsi gula tuh berapa banyak sih? Kalau diistilahkan dalam sendokan ya. Oke, jadi sebenarnya yang kita takar itu bukan seberapa gulanya, karena begini, misalnya Mbak makan roti tawar pun rasanya memang tidak manis ya, tetapi itu ada gulanya, atau mungkin kalau kita sebut itu kalori yang tepatnya. Jadi semua makanan itu mengandung kalori. Misalnya kalau ngelihat Indomie nih, lihat di balik bungkusnya itu ada 300 berapa kalori. Nah, itu yang harus dihitung sebenarnya. Mungkin kalau udah zaman sekarang mudah dengan gadget bisa melihat misalnya nasi padang 1 piring itu berapa kalori. Nah, itu lebih mudah begitu. Gula pasir itu 1 sendok berapa kalori. Jadi yang lebih tepat itu membatasi jumlah kalori yang masuk. Jadi rata-rata itu mungkin kalau misalnya ini berat badannya ideal itu sekitar 1.500 sampai 1.700 kalori sehari. Kalau mau diet ya dikurangin. Nah, mungkin jadi 1.300. Jadi ada patokan pastinya itu jumlah kalori. Jadi jangan disalahartikan kalau saya yang penting saya tidak makan gula pasir, bukan. Itu kayak misalnya tadi saya beri contohkan, pisang misalnya 1 buah. Itu kira-kira sekitar 120 kalori. Bayangin. Jadi kita makan 5 itu sudah 600 kalori. Sama seperti kita makan nasi dengan lauk. Begitu nasi dengan lauk sekitar segitu 500 atau 600. Jadi yang dilihat itu jumlah kalori per hari gitu. Bagaimana Bapak Ibu atau teman-teman pengen tahu, tadi sih mungkin lebih mudah kalau misalnya bisa browsing, misalnya tadi pisang atau apel 1 buah berapa kalori itu. Jadi bukan masalah saya tidak makan gula pasir dok, kok saya bisa diabetes ya, gitu. Tapi jumlah makanan yang masuk di mana total kalorinya berapa. Nah, itu ya. Nasi juga itu banyak ya kalorinya. Ya, nasi itu 1 cup 1 piring itu mungkin sekitar 130 sampai 150. Artinya sama pisang 1 buah pun sama. Jadi itu yang perlu kita lihat. Saya makan pisang 5 ya berarti saya hampir sama kayak mungkin makan nasi tok ya, 4 centong ibaratnya begitu. Oke, itu diangkat Cih ya. Jadi memang kalau yang nak diet dikurangi, yang biasanya makan nasinya nambah, ini tidak usah nambah dulu ya. Itu berhenti mungkin sedikit kenyang. demi sedikit lah ya. Karena kalau nak biasanya tuh Dok, kalau nak langsung diet total tuh galak drop. Itu kesalahannya tuh di mana sih Dok? Misalkan kita biasanya tuh makan 3 kali sehari itu, terkadang galak salah pola diet atau mana tuh Dok? Oke, jadi ini kalau kita ngomong pasien-pasien dengan diabetes ya, itu memang rata-rata kan diberikan obat diabetes mungkin yang umum, misalnya kayak glibenclamid, glimepiride itu. Nah, itu obat-obat itu memang menurunkan kadar gula. Jadi tetap si pasien juga tetap harus makan. Jadi kadang kelupaannya itu udah minum obat, lupa sarapan, gulanya ngedrop. Itu Mbak. Jadi mungkin tips yang saya sampaikan di sini untuk teman-teman. Angkat dulu. Oh ya, silakan. Angkat dulu ya. Nah, terputus. Dicukakan lagi 0735322622-nya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mamang siapa nih, Mang?
Nah, ini mulai Mamang Jono Mang Jono, di mana? di Telang Bungur. Nak nanya apa nih, Mang? Mau nanya sama dokter ini, Bung. Iya, silahkan, Mang. Diabetes atau gula itu maksimalnya berapa, Dok? Mm-mm. Untuk usia 60 ke atas. 60 ke atas. Ya, Mm-mm. Oke. Ada lagi, Mang? itu udah ya. Oke, ditunggu jawabannya, Mang Jono. Oke. Siap. Makasih, Bung. Sama-sama. Terima kasih, Makasih, Bapak. dokter. Sama-sama Bapak. Selamat pagi. Pagi. Oke, itu Mang Jono ya. Mungkin ada lagi, kita tampung kudai pertanyaan-pertanyaannya di 0735 322 yang agak gabungan. Atau kalau Dede sempat nak nelpon, WA Kian Pajak 0812 7119 5755. Caknya belum ada lagi nih. Langsung kita jawab kudai Pak Dokter ya. Nah, berdering. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mamang siapa nih, Mang? Dengan Mang John. Mang John, hampir sama ya namanya. Kayaknya janjian kamu nih. Di mana nih Mang John? Di Kartamulia, Kak. Kartamulia, nak bertanya apa? Ini, Dok. Heeh. Jemaah tuaku tuh kan ada riwayat diabetes. Riwayat diabetes. Aman lagi gula darahnya naik itu kira-kira dia lah obatnya yang agak lebih cepat turun gula darahnya tuh. Ada lagi? Itu Kian. Oke, siap. Terima kasih Mang John. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab kuda Mang Jono tadi ya. Untuk usia 60 ke atas katanya tadi berapa gulanya tuh yang sebaiknya? Oke. Silahkan. Untuk Mang Jono ya, itu. Jadi untuk kadar gula itu sebenarnya mau usia berapapun itu sama batasannya. Artinya kalau misalnya gula darah sewaktu atau pokoknya sudah makan kapanpun itu dicek, itu sebaiknya selalu di bawah 200. Itu jadi misalnya sudah makan ataupun nanti tiba-tiba sore-sore gitu jam 4 lagi santai dicek, tetap harus selalu di bawah 200. Itu kalau orang normal pun harus segitu, kalau orang diabetes pun harus sebisa mungkin dijaga di situ dengan cara 3 tadi. Jaga makan, olahraga, minum obat. Jadi tetap harus di bawah 200 Bapak Jono. Nah, kalau misalnya puasa dalam arti mungkin terakhir makan jam 10 malam, pagi-pagi dicek. Kalau memang orang itu diabetes sebaiknya selalu di bawah 140 lah itu. Memang kalau orang normal itu kalau saat puasa di bawah 100 Mbak. Tapi kalau orang diabetes itu di antara 100 sampai 140 masih diperbolehkan itu. Jadi keadaannya berbeda apakah itu puasa atau setelah makan. Untuk usia sama semuanya. Sama ya, dengan beda Mang Jono. Mungkin nanti yang jadi pembeda itu ini emang nilai HbA1c. Apa tuh Pak Mungkin Dokter? biar teman-teman juga tahu. Jadi kan kalau gula darah itu kan bervariasi ya Mbak tiap hari. Mungkin hari ini kok 80 Dok, besok 200. Jadi yang benar gula saya ini terkontrol atau tidak? Nah, iya. Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pemeriksaan yang namanya HbA1c. Dia itu pemeriksaan yang merata-rata kadar gula selama 3 bulan. Jadi yang tadinya fluktuatif itu bisa diambil kesimpulan dari sana. Nah, itu nanti yang beda. Kalau misalnya dia usianya masih kurang dari 60 tahun, itu ada targetnya. Orang itu diabetes. Misalnya pemeriksaan awalnya 9%, HbA1c nilainya dalam persen. Diharapkan nanti setelah dilakukan pengobatan dalam 3 bulan itu mendekati 7%. Itu disebut terkontrol diabetesnya. Nah, kalau pada usia 60 itu diperbolehkan di angka 7 sampai 7,5%. Atau mungkin kalau yang sudah pelupa atau mungkin fisiknya tidak baik itu bisa di angka 8%. Tetapi kalau dia belum usia tua, artinya di bawah 60 tahun, sebaiknya di angka 7% atau kurang. Nah, HbA1c itu tadi selain untuk evaluasi pengobatan juga untuk mendiagnosis diabetes juga bisa. Jadi misalnya kok kemarin saya cek bagus Dok 100 lebih, kapan saya cek itu 200 lebih. Nah, buat taunya, buat mengkonfirmasinya bisa dengan pemeriksaan tadi HbA1c. Karena disebut diabetes apabila kalau angkanya di atas 6,4%. Jadi misalnya mbaknya cek misalnya
kan bervariasi tuh hari-hari, bener nggak sih saya beda-beda. diabetes dok? Begitu dicek ternyata HbA1c-nya 6,7 misalnya, artinya kan lebih dari 6,4 tuh. Nah itu disebut dengan diabetes. Nanti 3 bulan lagi bisa untuk dievaluasi udah turun belum, itu lebih baik gitu. Oke, ya. Lanjut dengan pertanyaan Mang John nih ya. Jadi emaknya tadi ya pernah punya riwayat diabetes ya. Nah kalau lagi kambuh itu obat cepat ya, biasanya kan misal jauh dari rumah sakit nih dok ya, obat cepat tanggapnya tuh sebaiknya tuh mak mana? Adakah kalau ngatik memang solusinya ke rumah sakit kian, atau ada cara lain untuk biar cepat ngatasi kalau lagi di rumah itu? Jadi sebenarnya tadi untuk Mang John, jadi sebenarnya diabetes itu bukan riwayat ya. Berarti kalau memang seseorang itu sudah didiagnosa diabetes, maka dia seumur hidup itu akan memiliki diabetes. Oh, ya, itu karena dokter memang itu penyakit kronis tidak bisa sembuh. Tetapi perlu diingat, bisa terkontrol. Artinya gula darahnya bisa terkontrol baik itu. Kalau misalnya memang dengan diet dan olahraga aja bisa baik, nah itu bisa terkontrol dengan 2 tadi. Kalau misalnya belum bisa ya berarti dengan obat. Ya. Artinya seharusnya ibunya Mang John perlu diketahui nih, ini sudah terkontrol belum? Iya benar. Kalau belum terkontrol, nah sebaiknya tadi olahraga, jaga makan, kemudian minum obat secara teratur supaya gula darahnya normal. Nah obat-obat sebenarnya sih banyak untuk obat-obat minum Mang John. Misalnya kan banyak tuh, misalnya kayak Glimepirid, Metformin, tapi tetap kembali apakah diabetes ini sudah berkomplikasi belum ke ginjal. Nah, karena kalau misalnya memang ginjalnya juga bermasalah, itu obat-obat ada yang harus dikurangin. Misalnya kalau memang sudah kelainan ginjal, mungkin metformin tidak bisa kita berikan. Kemudian Glimepirid juga tidak bisa terlalu besar karena resikonya ngedrop gulanya, Mbak. Kan banyak tuh setelah minum obat nggak sadar. Nah, itu tadi yang mau saya sampaikan. Jadi apabila Bapak Ibu dan teman-teman minum obat diabetes, kalau memang rasanya keringat dingin, kemudian rasanya lapar, kemudian cenderung mengantuk, itu kemudian pokoknya atau rasanya lemas sekali, itu perlu dipikirkan apakah ini gulanya ngedrop sangat rendah, di bawah 70 misalnya, tinggal 30 atau 50. Mungkin kalau di rumahnya atau di dekatnya bisa ada pemeriksaan gula, silakan dicek dulu. Tapi kalau memang tidak ada pemeriksaan, nah untuk menangani hal tersebut mungkin bisa minum teh manis itu, jadi dibikin teh dengan gula itu. Nah kemarin juga sempat ada kesalahan lagi dari dari pasien saya pun. Jadi mereka sangat ngedrop, mereka bener Mbak bikin teh manis, tetapi gulanya pakai gula diabetes, pakai diabetasol. Jadi tidak akan menambah kadar gulanya, karena memang yang dia minum kan gula diet. Itu. Jadi memang kalau seandainya ngerasanya gula darahnya ngedrop, kalau bikin teh manisnya pakai gula pasir biasa. Itu. Tadi kalau untuk Mang John ibunya ya, mungkin selama memang tahu kadar gulanya dan ginjalnya tidak bermasalah, mungkin bisa yang tadi seperti mungkin minum metformin ataupun Glimepirid. Namun coba ditanyakan ke dokter puskesmas terdekat, sejauh apa sih gulanya tinggi saat ini, terkontrol tidak. Jadi perlu memang dievaluasi. Jadi prinsipnya kalau diabetes itu diobatin, dievaluasi, Jadi bukan setelah diobatin udah yang hilang ya. Jadi harus terus dikontrol, diperiksa nih ya. Karena itu tadi ternyata diabetes nih selain kita tulah dari dirinya harus hidup teratur ya, olahraga, makannya juga teratur, adingkang kanca. Kalau misal di antara dua itu Pak dokter tadi belum pacak ngatasi ya dengan cara minum obat ya. Nah, minum obat pun itu harus dikontrol Pak dokter ya, siapa tahu ada penyakit lain ya. Benar. Ginjal itu juga harus rajin-rajin. Pokoknya adingkang kanca kalau Mang Jono ya, salah Mang John tadi ya, kalau ada riwayat ataupun kena diabetes, berarti harus rajin-rajin diajak periksa emaknya Mang John ya. Yuk lanjut lagi adingkang kanca 0735322622 anak gabungan di WA 081271195755.
Halo, belum tersambung. 0735 322 622. Ini ada yang kirim WA lagi nih, Pak Dokter ya. Ibu Dewi di Sukaraya nak bertanya. Dia nih punya saudara yang kencing manis, terkontrol. Nak nanya nih, Pak Dokter, berapa lama sih batas pemberian insulin suntikan dokter? Nah, itu silahkan Pak Dokter. Jadi pertama kita ngomong insulin dulu biar mungkin Bapak Ibu semua lebih familiar atau lebih kenal dengan insulin. Jadi insulin itu kadang pasien merasa takut, waduh udah dikasih insulin berarti sudah berat nih gitu. Jadi memang kapan sih kita perlu pakai insulin? Yang paling mudah gini Mbak, misalnya saya ini udah dikasih obat minum berbagai macam, ya misalnya 2-3 macam, gulanya masih tinggi. Artinya dengan obat-obat yang kita minum sudah maksimal, tapi gula darahnya tetap tidak terkontrol. Nah di situ kita perlu pikirkan, mungkin pasien kita ini perlu pakai insulin. Karena kalau dibiarkan terus tinggi gulanya, otomatis nanti komplikasinya akan muncul. Itu yang pertama, yang paling mudah. Yang kedua, kita pakai insulin kalau tadi saya bilang, kalau memang ini jelas diabetes tipe 1, dalam arti pasien usia 17 tahun udah diabetes, diperiksa ternyata ini tipe 1, wajib pakai insulin, sudah tidak bisa ditawar. Atau tadi pemeriksaan HbA1c-nya kadarnya tinggi di atas 9% dengan keluhan. Nah, itu sebaiknya pakai insulin. Nah, kapan sih kita sampai kapan kita pakai insulin? Pertama, kalau misalnya tadi kita sudah berikan insulin, mungkin mbaknya bisa evaluasi HbA1c setelah 3 bulan. Misalnya awalnya 10%, setelah diberikan insulin 3 bulan turun jadi 7%. Wah, berarti ibunya sudah terkontrol nih. Kan tadi saya bilang yang penting 7% mendekati HbA1c-nya. Nah, di situ sebenarnya berbagai dokter memiliki seni yang berbeda. Misalnya, oke, insulinnya kita tunda dulu, kita kasih obat minum selama tidak ada komplikasi, kita pantau. Kita pantau gulanya mungkin 2 kali seminggu. Bagaimana? Apakah tetap bisa terkontrol baik atau setelah kita lepas insulinnya itu gulanya naik lagi? Kalau misalnya bisa terkontrol baik, oke, kita bisa lanjutkan itu mungkin 1-2 bulan 3 bulan ke depan selama baik. Nanti kita cek lagi nih HbA1c-nya bagaimana. Kalau tetap baik, artinya pasien itu bisa dengan menggunakan obat minum. Tetapi begitu kita tidak berikan insulin, kita berikan obat minum 1 minggu, gulanya jadi naik lagi, 2 minggu tetap begitu, 3 minggu, 4 minggu, berarti memang jangan-jangan keluarganya ini memang sudah tergantung insulin. Karena diabetes tipe 2 pun kalau yang sudah berlangsung lama itu boleh kita bilang namanya pankreasnya itu yang menghasilkan insulin itu sudah kelelahan. Dalam arti kalau dia sudah lelah, mau diberikan obat apapun itu sudah tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Gulanya akan naik. Nah, untuk yang seperti itu mau tidak mau dia akan menggunakan insulin jangka waktu lama. Jadi paling gampangnya sih kesimpulannya dipakai 3 bulan, dievaluasi. Kalau HbA1c sudah baik, mau dicoba obat minum boleh, tetapi dengan pemantauan yang lebih ketat. Dalam arti kalau memang gula darahnya tetap stabil, silahkan dilanjutkan obat minumnya tanpa insulin. Tetapi kalau memang terlihat gula darahnya tinggi, dievaluasi tinggi lagi. Nah, berarti memang sebaiknya diteruskan saja pakai insulin. Itu. Ya. Kita lanjut lagi ading ke angka Anceh ya. Tidak terasa waktulah 39 menit minggu dari jam 9 pagi. Masih di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jemaah kita. Talkshow Batu Raja Radio. Cepat nian ya, waktu nih habis. Waduh lah, 10 menit lagi jalan ke jam 10 pagi ada ke angka Anca. Cuman masih banyak nah kita tanyakan ke Pak Dokter nih ya. Nah, jadi kalau lagi diabetes tuh Pak Dokter ya, bagus deh sih sebenarnya pengobatan herbal itu dianjurkan nih dak untuk masyarakat yang terkena diabetes nih. Oke. Jadi kalau kita sih dari medis memang herbal itu bukan pilihan untuk pengobatan diabetes, artinya tidak ada dalam standar pengobatan. Namun untuk Bapak Ibu yang percaya akan itu, selama itu aman mau dicoba, ya saya tidak bisa melarang kan intinya, karena itu kan hak dari masing-masing pasien. Cuma memang saya berpesan
apabila kalau memang sudah menempuh pengobatan itu dan gula darahnya tidak kunjung di bawah 200, mau tidak mau memang berarti harus mencari pengobatan medis. Ke puskesmas, ke dokter itu. Jadi intinya patokannya gula darahnya bisa turun nggak, dan itu harus stabil ya Mbak, bukan satu saat doang. Ternyata seminggu lagi bagaimana, minggu depan bagaimana itu. Jadi kalau memang tidak bisa turun ya mau memang udah mau harus ke medis tuh lah Iya, dengan benar. kancih ya, biar lebih tepat nih ya pemeriksaannya. Juga nih Pak Dokter, yang seringnya dialami oleh masyarakat ya, kalau jemaah yang dengan diabetes itu berjalan nih tanpa menggunakan alas kaki ya di jalan-jalan yang kasar, itu sebenarnya mitos atau fakta sih, ada manfaatnya atau tidak sih? Nah, ya, silahkan. itu juga yang sering salah persepsi di masyarakat. Jadi biasanya orang diabetes lama, maka dia akan terjadi gangguan saraf-saraf tepi atau saraf-saraf di ujung-ujung. Nah, biasanya jari tangan, jari kaki akan baal atau mati rasa. Jadi dia kalau kebentur apapun, keinjak apapun, itu dia tidak berasa. Makanya berinisiatif mungkin dari tetangga atau apa, berjalan di atas batu panas supaya tidak berasa. Nah, itu salah Mbak. Itu. Jadi yang baik dikontrollah gulanya dan bisa diberikan vitamin-vitamin saraf. Nanti setelah gulanya terkontrol, kaki itu akan kembali berasa. Nah, untuk berjalan di atas batu itu salah, karena nanti begitu dia berjalan, kalau ada terjadi perlukaan, misalnya dia menginjak batu yang tajam ataupun mungkin ada kerikil, nah lukanya itu akan sulit untuk sembuh. Nah, itu yang sering terjadi, datang akibat jalan di atas batu, kakinya luka, kemudian bernanah, makin lebar, tidak kunjung sembuh, masuk infeksinya dari mungkin awalnya kulit, otot, kemudian ke tulang, akhirnya harus amputasi. Jadi itu sesuatu yang salah. Tadi benar untuk berolahraga, tetapi pakailah alas kaki, itu yang tepat. Untuk mati rasa pada kakinya, dengan gulanya diobatin, nanti makin lama akan makin berasa kok. Itu yang tepat sebenarnya. Oke, nah balik lagi nih ke nasi panas dengan nasi dingin. Itu sebenarnya sama kian dede sih cara kita konsumsinya tuh kan banyak di masyarakat nih ngomongkan baguslah nasi dingin ya, gulanya kurang, juga lebih lama kenyang. Itu sebenarnya benar enggak sih Pak Dokter? Ya, sebenarnya nasi panas atau nasi dingin itu kalorinya sama Mbak. Itu jadi lebih ke jumlahnya. Jadi bukan kalau nasinya sudah didinginkan ini kalorinya jadi lebih rendah, lebih cepat kenyang, tidak. Karena jumlah berapa gramnya pun sama otomatis kalori yang ada pun sama. Mungkin untuk menyiasati kalau memang ingin rasanya kenyang lebih lama, Bapak Ibu bisa makan makanan tinggi serat. Yang cak mana tuh Pak Dokter? Misalnya ya kalau memang nasi putih dibanding nasi merah, itu memang kalorinya lebih rendah nasi merah dan seratnya pun lebih tinggi di nasi merah. Makanya memang dikatakan lebih baik. Tetapi apakah memang wajib nasi merah? Tidak kok. Kalau nasi putih pun selama dibatasi juga nggak masalah. Cuma memang kandungan kalori atau kandungan gula di nasi merah itu lebih sedikit, seratnya lebih tinggi, makanya dikatakan lebih baik gitu. Oke, itu dia tadi ya. Ini karena waktu kita nih lana habis nih Pak Dokter ya. Nah mungkin ada yang nak kamu sampaikan ke masyarakat cara-cara ataupun kiat-kiat nih sebelum penutupan nih, ataupun kamu nak nyampaikan imbauan lah ya ke masyarakat yang mungkin sekarang lagi ngalami diabetes ataupun mungkin yang nak mendekati diabetes ya, silahkan Pak Dokter. Ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya yang masih mendengarkan. Jadi memang Bapak Ibu yang tadi saya katakan memiliki gejala klasik tadi, sering terbangun untuk kencing malam hari, kemudian sering haus atau mungkin makannya lapar terus, coba dilakukan pemeriksaan gula darah. Itu pertama penting. Kalau memang gula darah di atas 200, perlu dikejar apakah suatu diabetes atau bukan, itu dulu. Kemudian kalau memang sudah diabetes, ayo pertama makannya dibatasi. Yang kedua, berolahraga lah, beraktivitas fisik itu 150 menit seminggu. Kemudian kalau memang gulanya tidak turun, konsumsilah obat sesuai anjuran dokter. Kemudian untuk orang-orang juga yang beresiko untuk diabetes, itu terutama orang-orang yang gemuk, ayo berat badannya diturunkan. Itu karena
dengan menurunkan berat badan itu kita menurunkan resiko diabetes, serangan jantung, darah tinggi ataupun kelebihan kolesterol. Jadi intinya menjaga pola makan, berolahraga itu baik untuk berbagai penyakit. Oke nih Hadingkang Kanceh ya. Tentunya karena selama sebidang ini informasi yang kita tunjukkan itu insya Allah sangat bermanfaat untuk kaum bilang hang. Semoga banyak diterapkan di kehidupan kita sehari-hari Hadingkang Kanceh. Juga kalau yang lagi ngalami yang namanya diabetes ini semoga cepat membaik ya. Semoga kita banyak mengontrolnya. Semoga juga kalau yang belum jangan sampai terkena, dijaga kesehatannya nih. Terima kasih Pak Dokter atas waktu kamu yang lah nyempatkan datang ke sini ngenjokkan informasi mengenai mitos nggak fakta yang mengenai seputar diabetes ini. Semoga Hadingkang Kanceh yang mendengarkan juga merasa puas dengan apa yang lah kita sampaikan. Ibu Holipah bersama Pak Dokter pamit. Hadingkang Kanceh terima kasih sekali lagi untuk Kang Blong Hang. Kalau yang nak konsultasi Pak Aca datang langsung ke Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja di Jalan Lintas Kilometer 3 Tanjung Baru Baturaja ya. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter. Sekali lagi Hadingkang Kanceh Sudini ada rundingan santan kince sajian santai keluarga tercinta ahi Kamis bakal dikancei oleh Ibong Nur Nyenggot ke jam 12 siang kala. Halakulu negekian di 103,1 Baturaja Radio Cuma Kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa santan raginya putih. Cukup sekian wan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.